Pedikan babat Tanah Jawi tentang pemberontakan Trunajaya. Episode ke-7. Mataram dikuasai pasukan Trunajaya. Di Pleret, kota Raja Mataram, Sunan Amangkurat Agung bersiap menghadapi kedatangan musuh. Para punggawa dan kerabat telah hadir di bangsal Ponconiti dengan segala perabotan perang. Putra tertua Pangeran Adipati hendak turun gelanggang bersama sang adik Pangeran Puger, Pangeran Singosari, dan Raden Martosono. Para tumenggung juga sudah bersiap dengan perlengkapan perang masing-masing. Semua sudah berpamitan kepada sang raja dan siap berangkat. Pangeran Adipati naik kuda diiringi para prajurit. 3.000 prajurit Numba Anyar menjadi pasukan garis depan bersama prajurit Bumijo dan Panumping. Persenjataan dari Mataram tak terhitung banyaknya. Pakaian prajurit yang berwarna-warni tampak seperti hamparan bunga. Sementara itu di pihak lain, pasukan Madura di Terayem dan Taji telah bersiap menggempur Mataram. Dari Tarayem, Ki Wongsoprono telah membawa pasukannya bergerak ke Pajaraan. Sedang dari Taji, pasukan Dandang Wacono sudah mencapai Talogowono. Pasukan Madura bergerak menakutkan. Pasukan Mataram dan pasukan Madura yang datang dari arah barat telah bertemu di Kalianjir. Pertempuran pun pecah. Di Talogowono juga sudah terjadi pertempuran antara kedua kubu. Pasukan Makassar dan Madura mengamuk tanpa takut. Kali ini jumlah mereka berimbang karena semua pasukan Madura dan Makassar telah dikerahkan. Sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Pasukan Mataram terdesak dan kalah. Lagi-lagi mental pasukan Mataram jatuh melihat sepak terjang prajurit Madura. Para panglima yang terdiri dari putra-putra sang raja hatinya mirip perempuan, takut mati di medan perang. Gelar pasukan Mataram hancur berantakan. Para prajurit tidak tertata dengan baik. Banyak dari mereka kebingungan karena tidak ada komandan yang bisa mengatur. Semua ciut hati melawan sepak terjang orang Madura yang menakutkan. Akibatnya, mereka bertempur tanpa koordinasi dan terus-menerus didesak musuh. Di kedua front, Pajarakan dan Talogowono, pasukan Mataram dipukul mundur. Ki Tumenggung Mangkuyuto sebagai Panglima Besar pasukan Madura memerintahkan agar pasukan Madura terus mendesak musuh hingga ke kota raja. Di wilayah yang telah dikuasai pasukan Madura, mereka membakar rumah-rumah sebagai tanda kemenangan. Melihat kepulan asap di sepanjang jalan, orang Mataram semakin ciut hatinya. Di kota Raja Mataram, sang raja sudah menangkap isyarat dari Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kekuasaannya sudah menjelang habis. Segala upaya yang dikerahkan mandul tanpa hasil. Ini adalah isyarat agar sang raja mundur. Sang raja berkehendak meninggalkan istana, lengser dari keraton Mataram. Usia kerajaan Mataram sudah 100 tahun. Usia yang sudah tua untuk sebuah kerajaan besar. Sang raja mengumpulkan para penghuni istana. Para istri dan selir disuruh bersiap untuk meninggalkan istana. Pada malam Ahad tanggal 18 Sapar tahun B, Mongso Karo, sang raja meninggalkan istana. Peristiwa itu ditandai dengan jengkalan sirna ilang rasane ingkang bumi, atau melambangkan angka tahun 1600 Jawa, bertepatan dengan tahun 1677 Masehi. Tidak dapat digambarkan bagaimana pulahnya para wanita penghuni istana ketika harus meninggalkan istana yang selama ini merupakan tempat paling aman dan nyaman.
Istana sudah tidak dapat lagi melindungi mereka. Karena berangkat dengan tergesa-gesa, banyak anak-anak mereka tercecer di jalan. Hendak dicari takut ketinggalan rombongan. Akhirnya mereka tinggalkan begitu saja. Hampir seperti kiamat datang. Setiap orang hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Sang raja yang berada di depan rombongan dengan naik gajah sudah menyeberang Sungai Progo. Rombongan pengungsi terus ke barat. Para putra dan kerabat serta punggawa di belakang mengikuti kemanapun sang raja pergi. Belum tahu tempat mana yang akan dituju. Pada saat itu pasukan Madura telah masuk kota raja. Mereka tak menemukan sang raja. Sisa-sisa penghuni istana ditawan dan dijadikan boyongan. Harta benda semua dijarah. Polah para prajurit Madura seperti orang gila. Setelah menang perang, mereka makin menjadi-jadi. Ki Tumenggung Mangkuyuda sudah mendengar bahwa Raja Amangkurat Agung lari ke barat. Ki Mangkuyuda menunjuk Dandang Wacono untuk mengejar sang raja. Dengan membawa prajurit Sampang dan Makassar, Dandang Wacono berangkat. Di sepanjang jalan mereka berhasil menangkap rombongan pengungsi yang tercecer. Tanpa ampun mereka langsung dibunuh. Hartanya dirampas dan para wanitanya diambil paksa. Suasana di sepanjang jalan mencekam. Sementara di kota raja, Ki Mangkuyuda sudah berhasil sepenuhnya menguasai keadaan.